Hello, what's up? Balik lagi ke Akbarudin Channel. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Hello, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke gua Akbarudin Reza, seorang lawyer. Balik lagi ke Akbar Legal Channel. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Karena follow dan subscribe tidak merugikan kalian. Halo guys, kali ini kita akan mengangkat tema tentang yang namanya hamil, singkatan dari hamil di luar nikah. Kali ini gua akan menjelaskan sedikitnya tentang hamil di luar nikah, akibat hukum-hukumnya, baik secara perdata, hukum Islam, dan secara pidana. Oke, kita bahas secara fikih dahulu ya. Jadi apabila seorang anak hamil di luar nikah, ya, siapakah yang bertanggung jawab? Menurut pendapat para jumhur ulama, bahwa pria yang menghamilinya dibolehkan bertanggung jawab untuk menikahi wanita tersebut. Nah, dan juga tidak perlu menunggu anak tersebut lahir. Ya. Menurut jumhur ulama pendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan bila sepria itu yang menghamilinya kemudian barulah dia mengetahui gitu. Nah, terus jadi apabila seorang wanita hamil di luar nikah, pria yang harus bertanggung jawab adalah pria yang menghamilinya. Tidak perlu menunggu anak itu lahir, maka tetap bisa dilakukan perkawinan guys. Jadi menurut jumhur ulama dibolehkan seorang pria yang menghamilinya untuk mengawininya tanpa menunggu kelahiran dari anak tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab guys? Ya, kalau misalkan si A yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab, lalu ada seorang pria yang ingin bertanggung jawab, maksudnya orang lain yang bukan menghamilinya ingin bertanggung jawab untuk menikahkan si wanita ini, maka harus menunggu terlebih dahulu sampai anak itu lahir gitu guys. Ada di surah An-Nur gitu, karena laki-laki yang beriman tidak boleh menikahi wanita yang berzina. Dasarnya seperti itu. Tapi bagaimana? Berarti tidak bisa dong mereka menikah? Bisa, namun harus menunggu anak yang hamil tersebut itu, anak yang di dalam kandungan tersebut itu lahir dahulu, baru bisalah dilakukan perkawinannya. Itu baru bisa dilakukan akad di kantor urusan agama. Terus bagaimana sih menurut kompilasi hukum Islam mengatur tentang hamil di luar nikah ini? Ada di pasal 53 kompilasi hukum Islam ayat 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, seperti aturan fikih tadi ya. Menurut jumhur ulama, jadi bisa untuk pria yang menghamilnya untuk menikahkannya itu tanpa menunggu anak itu lahir. Terus yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lahir dahulu kelahiran anaknya. Jadi di ayat 2 tuh kalau misalkan anak itu hamil, yang menghamilnya yang bertanggung jawab, ya tidak usah menunggu anak itu lahir dulu baru bisa nikah akad. Langsung saja bisa gitu. Oke. Terus Pak, gimana sih Pak kalau misalkan yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab seperti yang saya bilang tadi? Kalau secara perdata menunggu anak itu lahir dulu atau secara hukum Islam barulah bisa dinikahkan anak tersebut. Namun berarti nggak ada tanggung jawabnya dong yang menghamilinya tersebut. Ada, itu kita lihat di Kitab Undang Hukum Pidana. Banyak tuntutan pidana. Misalkan yang menghamilinya dia tidak mau bertanggung jawab karena dia menikah dengan memiliki perkawinan dengan orang lain lagi gitu kan. Bisa dituntut dengan pidana perzinahan, ya kan?
Pidana perzinahan itu dengan tuntutan pidana selama 9 bulan, yaitu ada di pasal 284 yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 1. Ayat 1 huruf A, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspell. Jadi overspell itu perzinahan, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Pasal 27 BW itu telah terikat dengan perkawinan lain, maka bisa dituntut juga ya kan di pasal 284. Terus seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gedak padahal diketahui bahwa pasal 27 berlaku baginya, sama juga telah berlaku kawin, telah terikat perkawinan. Intinya apabila yang menghamilinya itu sudah terikat dengan hubungan perkawinan dengan orang lain, itu bisa tetap dituntut pidana 284 ini. Tetapi yang bisa melaporkan pasal ini biasanya dari istri yang dirugikan gitu. Jarang sekali sih yang hamil itu melaporkan pasal tersebut gitu. Tetapi balik lagi nih, nah kalau misalkan saya nggak bisa dong lapor karena kan bukan saya. Nah kita lihat dulu proses dia melakukan perzinahan itu seperti apa. Misalkan dia dengan paksaan, si anak ini nggak mau untuk dilakukan hubungan suami istri, bisa dituntut dengan pasal misalkan pasal 285 gitu loh. Pasal 285, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lebih panjang kan kalau misalkan ada paksaan dari pihak yang menghamilinya sehingga jadi bunting, ya bisa dilaporkan dengan tindak pidana pasal 285. Nah, terus bagaimana misalkan korbannya itu yang melakukan itu adalah seorang ayah tiri, ya kan, atau ada hubungan kerabat yang dilarang untuk melakukan perkawinan. Ada bisa kita berikan efek jerah itu di pasal 294 KUHP ayat 1. Biasa tuntutan pidananya itu sebesar selama 7 tahun. 7 tahun penjara. Pasal 294. Pasal 294 ini menyatakan barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya atau anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah penguasaannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun dengan bujangnya atau bawahnya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kalau misalkan yang menghamilinya ada hubungan kekeluarga atau ayah tiri dan hubungan yang lain, bisa dituntut pidana pasal ini gitu, pasal 294. Oke, terus misalkan si wanita itu hamil ketika dihamili itu dilakukan sehingga dilakukan tidak sadar. Misalkan dilakukannya dengan bius atau diberi minum-minuman sehingga mabok, barulah dilakukan ritual itu loh. Bisa juga dituntut dengan pidana pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 286. Oke, di pasal 286 ini menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Nah, tuh kalau misalnya dilakukan pembiusan, nah bisa dituntut pidana 9 tahun di pasal 286. Terus nah, bagaimana kalau misalkan yang dihamilinya di bawah umur atau di bawah 15 tahun? Ya kan, atau di bawah 15 tahun. Nah, kalau di bawah 15 tahun itu bisa dijerat pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun kalau korbannya di bawah umur. Oke. Itu 9 tahun, guys. Jadi kita lihat dulu apa yang dilakukan itu seperti apa. Kita detail dulu, ya kan. Ada paksaan tidak, terus si anak ini umurnya berapa, terus pelakunya siapa kalau anak tiri bisa pasal ini gitu. Jadi ada akibat hukumnya, tetap akibat dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, terus misalkan yang dihamili seorang wanita itu dilakukan di bawah umur dan dilakukan dengan paksaan juga, bisa 2 pasal berlapis, pasal 288 KUHP dan juga pasal 289 KUHP, ya kan. Terus juga misalkan kesalahan orang tua bila anak. Nah, dan gini biasanya, misalkan ada keluarga, misalnya saya sebagai orang tua, anak saya dihamili misalkan dengan orang lain gitu. Banyak kan orang tua karena takut malu omongan tetangga, takut jadi cibiran tetangga tentang anaknya, mereka memilih untuk jalan mumpung anak ini janinnya belum besar, mereka lakukan tindak pidana, yaitu menggugurkan atau aborsi. Itu suatu tindak pidana, guys. Jadi buat orang tua apabila menjadi korban, salah satu korban dari keluarganya itu, jangan pilih jalan tersebut ini, karena apabila dilakukan bisa juga diancam tindak pidana di pasal 299 ayat 1 dengan tuntutan pidana penjara paling lama 4 tahun. Wah, gede juga, guys. 299 pasal 299 ayat 1 kita bacakan ya. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan ini hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Tuh, guys. Jadi kalau misalkan kalian jadi korban, kalian konsultasikan dulu ke polisian atau ke Komnas Perlindungan Anak atau ke kantor-kantor hukum atau ke advokat, supaya ada tindakan yang harus dilakukan baik secara material atau imaterial gitu. Jadi jangan salah pilih, jangan main saya malu nih Pak, apa saya gugurkan aja ya anak-anak yang dari hasil zina ini gitu. Nah, kalau misalkan dilakukan itu seperti tadi, bisa dituntut pidana kalau misalkan terjadi. Soalnya saya pernah menangani sebuah kasus orang tuanya ya terjadi seperti tadi, seperti cerita yang tadi, dia itu memilih untuk jalan aborsi supaya dia karena masih sekolah, ya kan, dia akhirnya milih gugurin supaya anak itu tidak malu, terus masih bisa melanjutkan sekolahnya gitu. Ya akhirnya ketika dia proses di klinik tersebut, dia teringkus juga dari suatu perkara, pengembangan suatu perkara. Akhirnya mereka yang tadinya tidak tahu apa-apa kena tuntut pidana juga gitu. Sayang gitu loh. Jadi buat orang tua, pilihlah bijak untuk memilih masa depan keluarga kalian gitu. Jadi sekian dari gua.
Ya, kalau misalkan perlu konsultasi, silakan konsultasikan di bawah ini. Jadi jangan lupa terus berdoa. Oh iya, sedikit lagi Lebaran, mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada perkataan yang salah, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jadi see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.